Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding silky melon. Ini pudingnya super lembut, segar, dan recommended banget. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci agak besar, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1800 ml air. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Jadi teman-teman, banyak banget teman-teman yang komentar di resep-resep puding aku yang silky puding. Itu biasanya nanya, kok cairannya banyak banget sih gitu, nggak sesuai dengan takaran yang ada di kemasan. Nah, namanya silky puding itu puding sutra teman-teman. Jadi memang menggunakan cairan yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi tidak sesuai dengan petunjuk kemasan. Kalau misalnya teman-teman beli puding sutra atau silky puding yang instan, itu malah teksturnya itu kayak air banget teman-teman. Jadi aku pernah beli silky puding taro, itu benar-benar padahal udah ngikutin petunjuk kemasan yang ada di silky puding taro, tapi itu benar-benar hasilnya kayak air banget. Nah, kalau ini sebenarnya ini masih set banget ya takarannya teman-teman. Dan aku setelah nyobain silky puding itu merasa kayak lebih enak gitu teman-teman dibandingkan dengan puding yang padat. Tapi sesuaikan juga dengan jenis pudingnya ya. Ada beberapa jenis puding yang memang biasanya itu lebih enak kalau dia padat. Tapi ada juga puding-puding yang lebih enak kalau misalnya teksturnya itu silky ya. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu masukkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai omela, ini beratnya 370 gram. Dan ini saya masukkan semuanya. Untuk sisa yang ada di dalam kaleng, ini aku tambahkan 50 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Nah, ini tinggal dimasukin semuanya. Dan untuk warnanya, supaya warnanya itu lebih cerah, aku tambahkan pewarna hijau tua. Lalu ini dimasak kembali, dimasak sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih, tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai bludak-bludak banget. Untuk warnanya ini kalau misalnya dirasa masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi. Jadi pakai secukupnya ya, sesuaikan dengan selera masing-masing untuk warnanya. Nah, ini aku udah cukup segini. Jadi kenapa kental manisnya ini aku masukkan di akhir, supaya kita itu nggak capek teman-teman ngaduknya. Karena kalau misalnya kental manisnya udah masuk dari awal, kita tuh nggak boleh berhenti ngaduk-ngaduk puding ini sampai mendidih. Karena kalau kita misalnya berhenti-berhenti ngaduknya, adonannya itu bisa pecah. Dan kalau adonannya pecah, nanti akan berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, boleh nggak kak kalau misalnya kental manisnya itu diganti pakai susu cair? Tentu boleh banget. Kalau misalnya mau pakai susu cair semuanya juga untuk cairannya, itu malah lebih bagus dan pastinya lebih aman untuk anak-anak.
atau bisa juga susu cair yang dimix dengan air. Untuk gulanya bisa disesuaikan lagi. Untuk yang aku buat ini resepnya ini versi yang lebih ekonomis. Kalau pudingnya udah kembali mendidih kayak gini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, masukkan fruit acidnya. Untuk fruit acid ini jangan di skip ya teman-teman. Ini penting banget karena ini memperkuat rasa buahnya. Jadi kalau misalnya kita bikin puding dari Nutrijel ini yang varian rasa buah tanpa fruit acid itu rasanya itu nanti kayak ngambang gitu teman-teman. Aduk sampai fruit acidnya larut. Dan kemudian ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Setelah beberapa saat di bagian permukaan ada kayak kulit kayak gini teman-teman. Nah ini tinggal ditarik kayak gini aja. Terus langsung bisa diambil. Ini karena pancinya gede jadi aku mau ambilnya pakai saringan aja. Nah kayak gini teman-teman tuh. Ini bikin permukaan pudingnya itu jadi nggak kinclong. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya pudingnya bisa kita langsung tuang ke dalam cup seperti ini. Ini saya tuang sampai di garis ya teman-teman. Salah satu tipsnya supaya bagian permukaannya tidak berbuih, jarak kita menuangkan antara gelas takarnya ini dengan cupnya itu jangan terlalu jauh. Jadi tidak menimbulkan buih seperti ini ya teman-teman. Puding melonnya semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup, hasilnya 28 cup seperti ini. Dan kalau misalnya masih ada beberapa cup yang muncul gelembungan kayak gini teman-teman, ini bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi supaya permukaannya sama dengan yang lain. Ini hanya beberapa saja ya. Nah semuanya udah mulus. Dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang baru diberi tutup. Puding melonnya udah betul-betul set di suhu ruang dan ini udah bisa dikasih tutup. Tapi sebelum ditutup mau aku cobain dulu supaya teman-teman juga bisa melihat seperti apa tekstur dari puding melon ini. Pas disendok ini lembut banget dan ini beneran silky banget. Masya Allah tuh teman-teman, silky dan lembut banget. Langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, melonnya berasa banget. Dan ini super seger banget. Recommended banget ya teman-teman. Nih teksturnya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi bukan air. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.